Kita bakal bahas tentang piramida penduduk. Apa sih piramida penduduk itu? Piramida penduduk merupakan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida ekspansif, piramida stasioner, dan piramida konstruktif. Yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif, yaitu piramida penduduk yang sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Nah, piramida penduduk ekspansif berbentuk seperti segitiga, mengembang di bagian bawah dan meruncing di bagian atas. Bagian bawah menunjukkan umur muda dan makin ke atas menunjukkan umur tua. Ciri khas piramida penduduk ini adalah pertumbuhan penduduknya tinggi, angka kelahirannya tinggi, dan biasanya berada di negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua yaitu piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner merupakan piramida penduduk yang stabil. Artinya, penduduk usia muda, penduduk usia produktif, dan penduduk usia tuanya relatif seimbang. Ciri khas piramida penduduk ini adalah pertumbuhan penduduknya seimbang, angka kelahiran dan kematiannya seimbang, dan biasanya berada di negara maju, seperti Amerika. Yang ketiga yaitu piramida penduduk konstruktif. Piramida penduduk konstruktif merupakan piramida penduduk yang sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur tua. Piramida penduduk tua ini berbentuk seperti batu nisan. Ciri khas piramida penduduk tua ini yaitu penduduk usia dewasanya sangat tinggi, dan mengalami penurunan pertumbuhan penduduk secara terus-menerus, sehingga jumlah penduduk mudanya terus berkurang dari tahun ke tahun. Piramida penduduk tua biasanya berada di negara maju. Negara yang berada di fase ini misalnya adalah negara Jepang. Nah, jadi kesimpulannya adalah piramida penduduk dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Nah, dengan adanya piramida penduduk tersebut, kita akan dapat mengetahui gambaran mengenai perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, kelompok umur, dan perkiraan jumlah kebutuhan yang akan datang, seperti pengadaan sarana dan prasarana, dan lapangan pekerjaan. Sekarang udah paham kan tentang materi piramida penduduk? Kalau gitu, kita cukupkan aja belajar geografi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!